Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Mulyarga dari kelas B1 dengan NIM 25010110075. Saya di sini akan menjelaskan beberapa pemrograman yang dipelajari dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Langsung saja ke pertemuan 9, yaitu polymorphism. Apa sih itu polymorphism? Polymorphism artinya dapat memiliki banyak bentuk atau perilaku yang berbeda, tergantung pada objek yang memanggilnya. Arti kode-kode ini yaitu publik kelas karyawan adalah untuk membuat kelas bernama karyawan. Adapun parabel yang digunakan yaitu protect string nama, yaitu untuk menyimpan nama setiap karyawan. Seperti kan misalnya Dava, terus Bana, Odana, ataupun bisa Bama, dan lain-lain. Terus ada yang namanya konstruktor, yaitu publik karyawan string nama, terus this titik nama sama dengan nama. Fungsinya yaitu digunakan untuk membuat objek baru. Terus adapun yang namanya method bekerja, yaitu seperti publik void bekerja. Fungsinya yaitu digunakan untuk menampilkan pekerjaan seorang karyawan biasa. Terus adapun class programmer, yaitu extend yang berfungsi untuk mewarisi semua milik kelas karyawan. Programmer mewarisi semua milik kelas karyawan. Terus adapun konstruktor programmer, yaitu publik seperti yang ini publik void bekerja ini, yaitu untuk mengirim nama ke konstruktor karyawan. Ini. Adapun seperti override method, yaitu metode bekerja memiliki karyawan yang diganti. Terus adapun konsep OPP yang digunakan dalam codingan ini, pemrograman ini, seperti class, yaitu karyawan, programmer, desainer, terus objek seperti Dava, Dana, Bama. Terus adapun ekstensi, yaitu pewarisan seperti programmer dan desain mewarisi karyawan menggunakan extend. Terus adapun menggunakan method overriding, yaitu metode bekerja pada programmer dan desainer menggunakan metode bekerja memilih karyawan. Dan polymorphism, array bertipe karyawan dapat menyimpan objek karyawan, programmer, dan desainer saat bekerja. Dipanggil Java menjalankan metode sesuai jenis objek sebenarnya. Kesimpulan dari pemrograman ini yaitu menunjukkan bagaimana polymorphism dengan metode overriding bekerja. Meskipun semua objek disimpan dalam array bertipe karyawan, setiap objek
tetap menjalankan versi metode bekerja yang sesuai dengan kelasnya. Akibatnya, karyawan menampilkan pekerjaan umum, programmer menampilkan aktivitas mengetik kode Java, dan desainer menampilkan aktivitas membuat desain seperti UI atau UX. Hal ini membuat program lebih fleksibel, mudah dikembangkan, dan mengurangi penulisan kode yang berulang. Nah, apa sih itu abstraction? Abstraction adalah proses menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsi dan perilaku yang penting kepada pengguna. Sederhananya seperti penggunaan hanya perlu mengetahui apa yang dilakukan, bukan bagaimana cara kerjanya. Contohnya dalam pemrograman yang saya gunakan seperti pemrograman kendaraan, seperti kendaraan. Kenapa sih saya mengambil kendaraan? Karena misalnya mengendarai mobil, pengemudi hanya perlu mengetahui cara menekan tombol start atau stop untuk menyalakan mesin. Dan pengemudi tidak perlu mengetahui bagaimana mesin, aki, dan sistem pembakaran bekerja di dalam. Konsep inilah yang diterapkan dalam abstract class atau abstraction. Adapun kode pembagiannya seperti abstract class yaitu public abstract class kendaraan. Berbeda dengan kelas biasa, abstract class tidak dapat dibuat objek secara langsung. Terus ada yaitu process string merek, yaitu menyimpan merek atau menyimpan nama atau merek kendaraan. Terus ada publik kendaraan. Adapun publik kendaraan string merek, yaitu fungsi digunakan untuk ketika objek dibuat. Adapun metode biasa seperti public void cek kendaraan. Metode ini sudah memiliki isi sehingga semua kendaraan dapat menggunakan tanpa membuat mesin. Outputnya itu seperti mengecek bahan bakar. Metode ini disebut Conrad method, yaitu metode yang diimplementasikan sudah lengkap. Terus adapun abstract method yang digunakan seperti menyalakan mesin, yaitu artinya metode ini belum memiliki isi, hanya pemberitahu bahwa setiap kendaraan harus memiliki cara menyalakan mesin, tetapi caranya berbeda-beda karena masih abstrak. Metode ini tidak memiliki isi, wajib diimplementasikan oleh kelas turunan. Terus adapun dan selanjutnya yaitu static class mobil extend kendaraan atau inner class mobil, yaitu membuat kelas mobil yang mewarisi kelas kendaraan. Namun, mobil wajib membuat isi untuk metode menyalakan mesin. Dan adapun overridden method, yaitu mengisi abstract method sebelumnya
yang belum memiliki isi. Untuk mobil, cara menyalakannya adalah menyalakan mesin dengan mengisinya dengan tombol start atau stop. Outputnya yaitu mobil seperti mobil Honda Civic dinyalakan dengan tombol. Lain halnya seperti mobil open cab atau truk dinyalakan dengan kunci. Kesimpulannya yaitu program ini menunjukkan penerapan abstrak menggunakan abstrak kelas. Kelas kendaraan berfungsi sebagai kerangka umum yang memiliki atribut merek, metode biasa, cek bahan bakar, dan metode abstrak nyalakan mesin. Karena setiap jenis kendaraan memiliki cara menyalakan mesin yang berbeda-beda. Implementasi metode menyalakan mesin dibuat di masing-masing kelas turunan mobil dan motor tua melalui metode overriding. Selain itu, pemrograman juga menerapkan inheritance dan polymorphism sehingga objek mobil dan motor tua dapat diperlakukan sebagai kendaraan, tetapi tetap menjalankan perilaku yang sesuai dengan jenis kendaraannya. Baik, selanjutnya yaitu pertemuan ke-11 tentang immutable object. Immutable berarti tidak dapat diubah setelah objek yang dibuat. Pada Java, string adalah immutable object. Artinya, ketika sebuah string sudah dibuat, isi string tersebut tidak dapat diubah secara langsung jika kita melakukan operasi seperti concat, reflect, atau toppercase. Java tidak mengubah string yang lama, melainkan membuat objek baru. Contoh sederhananya seperti kata Java. Hasil konteks tidak tersimpan karena string improvement. Kata konteks programmer. Terus system out print. Cara salah. Outputnya tetap Java. Intinya konsep yang dapat dipelajari dalam pemrogram ini mengenal konsep seperti objek, yaitu string adalah objek di Java, terus objek yaitu objek string tidak bisa diubah setelah dibuat. Itu dalam buka kurangwa ini sampai tutup kurangwa ini yang di dalamnya ini objek tidak dapat diubah setelah dibuat. Terus match hot string yaitu contact, toppercase, dan reflex tidak mengubah string asli tetapi menghasilkan objek isi baru yang di dalam buka kurung dan tutup kurung. Terus adapun segmen agar
perubahan terlihat, hasil metode harus disimpan kembali. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan ke-11 ini yaitu pemrograman ini membuktikan bahwa string di Java bersifat immutable, tidak dapat diubah. Setiap pemanggilan metode seperti concat, terus top of case atau reflect tidak mengubah isi string yang sudah ada, melainkan membuat objek string baru. Oleh karena itu, jika ingin menggunakan hasil perubahan tersebut, kita harus menyimpannya ke dalam variabel. Inilah alasan mengapa pada contoh pertama nilai kata tetap Java, sedangkan pada contoh kedua berubah menjadi Java Programmer karena hasil konteks disimpan kembali ke variabel kata. Tentang interface. Apa sih itu interface? Interface adalah sebuah kontrak atau aturan yang berisi kumpulan metode tanpa isi dan konstanta. Kelas yang mengimplementasikan interface wajib mengisi semua metode yang ada di dalam interface. Adapun kode OEP adapun konsep OEP yang digunakan seperti interface, implementasi, polishim, dan exportsim. Kesimpulannya yaitu pemrograman ini menunjukkan bahwa pengguna interface dalam Java, interface perangkat menentukan bahwa setiap perangkat elektronik harus memiliki fungsi menyalakan dan matikan. Kan di sini kita menggunakan elektronik seperti televisi. Kelas televisi kemudian mengimplementasikan implementasi tersebut dengan memberikan isi pada kedua metode. Selain itu, program juga menerapkan polymorphism sehingga objek televisi dapat diperlakukan sehingga perangkat tanpa mengubah perilaku aslinya. Tentang connection atau array list. Apa sih itu connection atau array list? Connection atau array list adalah kumpulan kelas di Java yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola banyak data. Salah satu yang paling sering digunakan adalah array list untuk menentukan daftar-daftar seperti barang-barang, yaitu daftar data ukuran dapat bertambah atau berkurang secara otomatis sehingga lebih fleksibel dibandingkan array biasa. Bisa diilustrasikan array list itu adalah untuk mempermudah ukuran barang yang bertambah atau berkurang secara otomatis. Adapun konsep yang kita bisa pelajari di beberapa pemrograman kode-kode yang ini adalah yaitu collection atau framework untuk mengelola kumpul data. Terus ada array list yaitu untuk
mengukur list yang ukurannya dapat berubah secara otomatis. Ada besar kecil, terus dari barang pertama ke akhir itu. Terus ada namanya yaitu CRUD, yaitu create, read, update, delete. Yaitu create dan ada seperti method utilitas, yaitu set menghitung jumlah data, terus konteks yaitu mengecek keberadaan data, terus SMP yaitu mengecek apakah list kosong. Kesimpulan yang kita dapat dari pemrograman ini yaitu menunjukkan cara menggunakan array list untuk menyimpan dan mengelola data secara dinamis melalui method dan remote method create, terus read, update, dan delete. Seperti create, terus ya udah, dengan delete kita dapat melakukan operasi create, read, update, delete dengan mudah. Selain itu, method seperti size, konteks, dan isempty membantu mengetahui jumlah data, mengecek keberadaan suatu elemen, dan memastikan apakah list kosong atau ada. Array list lebih fleksibel daripada array biasa karena ukurannya dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. OOP atau eLibrary. Pengertian pemrograman eLibrary merupakan contoh penerapan konsep object oriented programming secara lengkap. Pemrograman ini mensimulasikan sistem perpustakaan digital yang memiliki dua jenis koleksi, yaitu buku fisik dan e-book. Pemrogram ini menggabungkan beberapa konsep OOP, yaitu seperti interface, abstract class, terus intense, terus inheritance, terus polymorphism ataupun array list. Kode-kode yang digunakan seperti import library, yaitu Java Antilles yang ini fungsinya yaitu menggunakan array list untuk menyimpan daftar koleksi buku secara dinamis. Terus adapun interface pinjam ini yaitu menentukan aturan bahwa objek dapat dipinjam harus memiliki metode seperti pinjam ataupun kembalikan. Class yang menggunakan implements interface ini wajib isi kedua metode tersebut. Selanjutnya yaitu abstract class koleksi, yaitu fungsinya menjadi kelas induk untuk semua jenis koleksi perpustakaan. Memiliki atribut seperti ID, judul, yaitu ID kode buku, terus judul nama buku. Terus adapun membuat array list
array list isi katalognya adalah buku fisik, yaitu Laskar Pelangi, misalnya Laskar Pelangi, terus e-book seperti Java, Pomegranate. Katalog ini berfungsi untuk mendapatkan semua koleksi. Ini merupakan contoh polymorphism karena metode cetak info yang dipanggil akan menyesuaikan jenis objeknya, seperti buku fisik ataupun e-book. Konsep OOP yang digunakan dalam pemrograman ini yaitu seperti interface, terus abstract class, string text, terus polymorphism, array list, dan encapsulation. Kesimpulannya dalam pemrograman ini yang bisa kita ambil adalah pemrograman library merupakan contoh penerapan lengkap konsep Object Oriented Programming atau OOP. Dalam satu aplikasi sederhana, koleksi digunakan sebagai abstract class untuk menyimpan informasi umum semua koleksi, sedangkan pinjably sebagai invest mengatur proses peminjaman buku. Buku fisik ataupun buku seperti e-book merupakan hasil interaction atau contoh dalam pemrograman ini, di mana masing-masing memiliki perilaku yang berbeda melalui polymorphism. Seluruh data koleksi disimpan menggunakan array list sehingga mudah dikelola dan ditambah. Pemrogram ini menggambarkan bagaimana konsep-konsep OOP dapat bekerja sama untuk membangun lebih struktur fleksibel dan mudah dikembangkan.